Ini nggak ada AIUEO langsung ngambil, ya sudah. Kalau begitu kita nggak tanggung jawab. Berbekal 26 tanda tangan, usulan hak angket DPR akhirnya disahkan. Dalam sidang paripurna Jumat 28 April lalu, mayoritas fraksi di DPR setuju hak angket terus melaju. Sementara 3 dari 10 fraksi yang ada, yakni Gerindra, PKB, serta Demokrat memutuskan untuk walk out. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dianggap terlalu terburu-buru mengetuk palu hingga sidang berlangsung ricuh. Di Bamus juga kita sudah ngomong bahwa kalau bisa jangan diambil keputusan sekarang. Kita ini mau reses, ada baiknya reses itu kita juga menjadi sarana untuk mengambil pertanyaan kepada konstituen apakah ini perlu apa enggak gitu loh. Ini nggak ada AIUEO langsung ngambil, ya sudah. Kalau begitu kita nggak tanggung jawab. Dengan KPK 2 malam, kami mendalami banyak hal, ya, adanya temuan masalah penggunaan anggaran, temuan BPK, ketidakpatuhan KPK terhadap penggunaan anggaran. Kemudian juga berkaitan dengan adanya insubordinasi dari pegawai KPK terhadap pimpinan KPK. Kemudian juga adanya dokumen-dokumen yang tidak seharusnya dibocorkan, lebih dulu dibocorkan ke publik seperti sprindik, surat dakwaan dan lain-lain. Dan kemudian juga berkaitan dengan kasus EKTP yang mana nama-nama anggota Komisi 3, ya, termasuk saya, disebut di dalam persidangan oleh penyidik KPK yang dituduh menekan. Tak hanya berhenti di sana, mengaku diancam penyidik KPK Miriam lantas mencabut BAP-nya. Selain diduga memberikan kesaksian palsu, mantan anggota Komisi 2 DPR itu juga dianggap mangkir dari jadwal pemeriksaan. Setelah 4 hari menjadi buron KPK, politisi Hanura ini ditangkap di sebuah hotel di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Pada pukul 00.20 yang bersangkutan saat berada di Kemang, di Grand Kemang Hotel, tim kami melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan, sehingga mulai tadi malam DPO dapat kami tangkap
dan tadi anggota kami melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan adalah berkaitan dengan pelarian yang bersangkutan. Karena kasus pokoknya kita tidak menangani. Keputusan DPR untuk terus menggulirkan hak angket terhadap KPK menuai pro dan kontra. Ada yang menuding sebagai upaya pelemahan KPK, ada pula yang membela kinerja KPK harus dikembalikan pada jalurnya. DPR diusik, KPK dibidik. Mampukah keadilan tetap tegak meski dihantam polemik dan juga intrik? Hidup memang susah, tapi kita masih punya pikiran yang mampu membedakan kebenaran dari kebohongan. Janji-janji palsu abad ke abad bertengger tak mau pergi, seperti burung pemakan bangkai. Serigala berbulu domba mengintaimu seperti raja wali. Kata-kata manis mampir di telinga, mereka menjual mimpi. Serigala berdasi, mereka di antara kita. Bisa tetangga kita, bisa sahabat kita, bisa juga saudara sendiri. Hati-hati, hati-hatilah, baca semua tanda-tandanya. Hati-hati, hati-hatilah, baca semua tanda-tandanya. Serigala berbulu domba mengintaimu seperti raja wali. Kata-kata manis mampir di telingamu, mereka menjual mimpi. Serigala berdasi, mereka antara kita. Bisa tetangga kita, bisa sahabat kita, bisa juga saudara sendiri. Hati-hati, hati-hatilah, baca semua tanda-tandanya. Hati-hati, hati-hatilah, baca semua tanda-tandanya. Bisa tetangga kita, bisa sahabat kita, bisa juga saudara sendiri. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema KPK dibidik. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa,
Kita bertemu kembali malam ini dalam episode KPK Dibidik. Tapi sebelumnya aplaus dulu untuk Ivan Nestorman dan kawan-kawan dengan serigala berbulu domba. Hafalannya Ivan ini lagu. Berapa kali saya dengar dari Ivan. Pemirsa, KPK akhir-akhir ini tidak hanya jadi sorotan, tapi mengalami berbagai kejadian. Ada penyidik seniornya disiram air keras, dan yang terakhir adalah jatuhnya angket oleh DPR RI terhadap KPK. Angket ini bukan barang baru, dan untuk KPK pun sudah berapa kali diwacanakan. Bahkan ketika KPK mentersangkakan bahwa Kapolri yang kemudian dipilih jadi Kapolri, itu juga wacana untuk angket sudah bergulir. Tapi belakangan hilang di tengah. Tapi kali ini sepertinya serius. Dan tapi yang menarik bahwa angket sendiri perdebatan di dalam. Ada ya fraksi yang setuju, ada yang tidak setuju. Bahkan seolah-olah DPR terbelah. Lebih menarik lagi, ada anggota DPR yang setuju angket, tapi fraksinya tidak setuju. Sebaliknya, ada yang tidak setuju angket, fraksinya setuju. Sehingga agak meriah isu tentang angket ini. Tentu saja kita ingin tahu dari ketua yang mengetukkan palu di DPR, Fachri Hamzah. Ya Bang. Jadi menarik, ketua DPR, wakil ketua ini kemarin mengambil alih kursi ketua umum, kursi ketua sidang ya, bukan ketua umum. Walaupun ketua umum ada di sampingnya, itu juga pemandangannya menarik. Lengkap Bang, lengkap. Iya, kenapa masih diwakili padahal orangnya ada, kan itu juga menarik. Karena dia mau pidato Bang. Oh, pidato. Dia kan pidato akhir masa sidang. Yang kedua lebih menarik lagi, ketua sidang ini setuju angket, tapi fraksi PKS menolak angket. Jadi kontroversial lagi. Apa ini suara pribadi murni atau sebetulnya ada juga di PKS yang mendukung. Nah, kemudian saya ingin dari ketua, apa sebenarnya terjadi sehingga perlu ada angket. Kalau menjelaskan PKS dulu ini ya, biar clear ini. Sebab saya dianggap anggota fraksi independen. Istilah fraksi independen di dalam undang-undang kita tidak dikenal. Karena semua orang itu harus ikut ke dalam fraksi yang dibentuk oleh partai politik. Tapi sebelum situ kita belum salam ini Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, saya selamat ke Bang Karni karena hadir kembali ILC, konsisten. Yang kedua, bajunya agak biru dongkor tuh biasanya orang mau dilantik kabinet itu Bang Karni. Ini kabar-kabarnya ada reshuffle sebentar ini. Itu kabar buruk. Enggak, saya curiga sama jaketnya itu, jasnya. Jadi tidak ada istilah fraksi independen itu. Dan saya terus terang menyesalkan sikap dari teman-teman di fraksi PKS yang saya kira dari zaman saya dulu cukup kritis ya kepada KPK, tapi berubah gara-gara saya gitu loh. Jadi karena saya mendukung jadi kayak mutar begitu.
Dan memang ini adalah ujung dari konflik kan sebenarnya. Ya, di PKS ini saya ceritain sedikit supaya kita juga tahu bahwa saya ini dengan teman-teman yang muda-muda sebenarnya ingin agar partai politik itu tertib dan taat kepada aturan negara. Tapi PKS menggunakan aturan internalnya seolah-olah lebih tinggi daripada negara, sehingga kemudian tidak mau terintegrasi dengan negara. Itu sebabnya sikap kepada orang seperti saya yang sudah dimenangkan oleh pengadilan, bahkan seolah-olah nggak mau diakui, terus keputusan pengadilannya mau dianggap apa, kan begitu. Saya kira ini adalah bagian dari nanti yang menyebabkan PKS suka dicurigai orang punya hidden agenda, karena kadang-kadang soal begini ini belum clear gitu. Harusnya kan kita taat saja kepada keputusan pengadilan, terima saya dulu secara formal sebagai anggota fraksi, kan selesai, kita bisa ngomong. Tapi dengan cara seperti ini saya kira banyak yang terbuka pada akhirnya, dan saya kira itu satu soal lain nanti Bang Karni yang akan jadi masalah ke depan. Kalau yang kedua soal angket. Angket ini kan sebetulnya jarang di DPR terjadi. Angket itu merupakan keputusan dari rapat komisi. Dan rapat maraton Komisi 3 dengan KPK itu kan yang melahirkan rekomendasi angket itu. Begitu surat yang ditandatangani oleh Saudara Beni Harman dari pimpinan Komisi 3 masuk, kami di rapat pimpinan sempat memutuskan seolah-olah angket ini bisa langsung dibawa ke paripurna untuk diminta persetujuan paripurna. Tapi kemudian Badan Hukum DPR, ya, badan keahlian kita, yang memang sangat menjaga kedisiplinan sidang di DPR itu, mengatakan bahwa sebaiknya itu kita pakai aturan adanya pengusul gitu. Nah, lahirlah kemudian surat kami kepada Komisi 3 supaya disertakan pengusul. Nah, pengusul kemudian menyurati pimpinan kembali dengan pertimbangan yang ada, dan dalam semua pertimbangan ini sebenarnya tidak ada kasus yang spesifik seperti yang berkembang di publik seolah-olah ini adalah soal kasus IKTP, tetapi merupakan kesimpulan daripada temuan-temuan di dalam sidang. Dan kesimpulan dari temuan dalam sidang itulah yang kemudian menjadi dasar yang dibacakan di paripurna. Sebelum ke paripurna kita bamus dulu, dan sebenarnya di bamus itu tidak ada perbedaan tentang penggunaan hak angket. Memang ada sedikit perbedaan tentang timing begitu. Sehingga waktu masuk ke dalam rapat paripurna, saya sebenarnya memang kalau kita lihat kan eskalasinya kan tidak ada yang rumit itu, dan tidak ada perbedaan pendapat sebelum sidang. Tapi begitu di paripurna, ya dalam suasana persidangan seperti itu, kita mengambil keputusan. Begitu ada interupsi, saya mengatakan baik kita lobby sehabis ini gitu. Tapi karena kemudian walk out, ya terutama dari fraksi Gerindra, akhirnya kita tidak adakan lobby dan kita masuk kepada masa reses. Itulah cerita kontroversinya itu Bang Karni. Ya, tapi di luar ya berkembang bahwa ini karena kasus IKTP yang melibatkan atau menyebut-nyebut nama besar di DPR yang sebarannya kemana-mana, dan juga kasus BLBI. Inilah yang memicu angket ini, apalagi kemudian dari apa yang dikemukakan dalam angket itu lebih ke masalah teknis administratif belaka, jadi nggak terlalu substantif. Pelanggaran undang-undang yang dilakukan KPK itu apa? Ya, ada dua ya. Pertama soal orang-orang yang keberatan disebut namanya. Menurut saya tidak mohon pertimbangan dari para ahli di sini. Ruangan itu memang terlalu sering digunakan untuk menyebut nama orang, dan sudah ribuan nama yang sering disebut ya tanpa ada follow up. Dan mungkin Bang Karni belum pernah disebut namanya. So, begitu nama kita disebut, apalagi kita adalah pejabat, itu efek sosial dan kepada pribadinya juga kuat. Itu. Saya termasuk yang pernah disebut namanya, dan itu efeknya kepada keluarga kita, kepada anak kita, itu luar biasa Bang Karni. Sehingga pada dasarnya
kita menganggap itu ada persoalan di sana. Kenapa nama kita mudah bocor? Bahkan dalam kasus IKTP itu, nama saya dan saudara Fadlizon disebut seolah-olah saya terkait persoalan pajak karena waktu pemeriksaan saudara Handang itu, nama saya atau file saya ada dalam tasnya saudara Handang, seolah-olah saya ini terlibat kasus pajak atau kasus IKTP. Nah, karena itu keberatan seperti ini dapat kita mengerti juga Bang Karni kalau akhirnya menjadi keberatan gitu loh. Dan ini saya kira yang ditulis di dalam angket itu adalah manajemen informasi di KPK itu sebetulnya bagaimana sih? Apakah memang ada kesengajaan menggunakan ruang sidang itu untuk menyebut nama-nama orang, terutama orang-orang tertentu yang dalam bidikan begitu? Dan apakah boleh itu secara hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, komplain seperti ini memang muncul di rapat komisi setahu saya. Ya, nanti Pak Masinton bisa klarifikasi. Tetapi kemudian dalam ajuan angket, pertimbangan ini saya kira tidak ada. Yang ada di dalam pertimbangan itu adalah soal-soal terkait penggunaan kewenangan dan anggaran yang memang di dalam Undang-Undang MD3 disebutkan siapapun lembaga yang menggunakan kewenangan dari negara dan menggunakan uang dari negara, maka dia layak untuk mendapatkan penyelidikan angket. Ya. Angket dalam hal ini dimaksudkan untuk menyelidiki pelaksanaan daripada undang-undang, dan saya kira ini tidak bisa diperdebatkan karena pasalnya sangat jelas sekali soal ini. Saya kira itu Bang Karni. Iya, justru karena itu artinya seolah-olah ini dipakai hanya untuk menutupi alasan angket yang sesungguhnya, yaitu nama-nama tadi. Bahkan dalam kasus Mariam yang baru tertangkap kemarin, itu KPK malah tidak mau menyebutkan nama, tapi DPR justru minta KPK menyebutkan nama di BAP yang notabene dicabut si Mariam di sidang tipikor. Soal nama itu ada beberapa. Kalau nama teman-teman di Komisi 3 itu kan disebut di ruang sidang, Bang. Ada nama-nama lain yang saya sendiri agak penasaran begitu. Kenapa KPK mengatakan ada pengembalian uang? Orang itu artinya dia menikmati uang ya dari hasil korupsi. Setelah dikembalikan ke KPK, lalu seolah-olah orang itu tidak berdosa. Lalu ada orang yang belum jelas dia terlibat, tetapi namanya ini sudah rusak, sudah hancur. Sementara yang sudah menikmati itu namanya dilindungi gitu loh. Itu sebabnya saya sendiri termasuk yang mengatakan, kenapa nggak dibuka aja nama-nama itu yang disebut mengembalikan uang itu, siapa orangnya? Sehingga kita tahu bahwa memang di prosedur KPK itu korupsi itu kalau diam-diam uangnya dikembalikan ya nggak akan dipersalahkan. Jangan-jangan itu bisa menjadi norma hukum baru gitu yang akan diterapkan ke depan gitu loh. Kan ini persoalan kan Bang. Jadi kalau nama-nama itu disebut kan harus konsisten dengan keseluruhan proses yang ada begitu. Nah ini menurut saya soal-soal yang bisa muncul menjadi pertanyaan yang tidak tuntas terjawab. Oleh karena itu kemudian ini ada problem di dalam cara menggunakan undang-undang, pertanggungjawaban kepada publik di dalam menggunakan undang-undang, dan setiap rupiah uang publik yang ada di KPK. Saya kira sangat layak untuk diinvestigasi gitu. Ya kalau soal itu ya, soal SPJ, soal katakanlah ada kegiatan-kegiatan yang pertanggungjawabannya kurang segala macam, saya kira sebuah instansi terjadi itu. Kenapa yang kita angket cuma KPK? Maksudnya? Ya kenapa yang lain-lain kita nggak persoalkan? Kenapa KPK tahu yang kita? Tapi ini kan mindsetnya bisa dibalik Bang. Kenapa sih takut sekali gitu? Ada apa sebetulnya ini? Tiba-tiba isu KPK ini menjadi mitos gitu, menjadi tidak boleh dibahas dan tidak boleh menjadi persoalan gitu. Saya terus terang agak sebagai anak bangsa begitu ya, mencurigai ini ada sesuatu yang sangat besar karena trauma kita dan mitos yang diciptakan tentang KPK ini berlebihan gitu. Sampai-sampai Badan Keahlian DPR itu mau masuk untuk membahas sosialisasi terhadap revisi Undang-Undang KPK.
mendapat penolakan di beberapa tempat, ya mungkin tidak di beberapa tempat gitu. Dan itu rektor sebagai penanggung jawab akademik di kampus pun itu seperti gemeteran gitu kalau harus membahas ini undang-undang itu. Ini seperti penistaan gitu ya. Mirip kalau orang menginterpretasi ayat-ayat dari kitab suci begitu. Sehingga saya ini agak bingung begitu ya. Ini ada apa sebetulnya kita ini? Kenapa terlalu trauma soal ini? Bukankah kita bisa terbuka dan bicara apa adanya? Ini kan negara. Kan begini ya. Agama itu ada pasal tentang irrasionalitas. Kita harus percaya kepada yang gaib sebagai syarat iman. Tapi negara kan harus rasional. Kenapa kita nggak bisa rasional saja? Kita buka aja masalahnya, kita berdebat tentang masalah ini, apa pertanyaan dijawab, diinvestigasi, dibuka. KPK sudah menginvestigasi ribuan orang, kenapa sekali mau diinvestasi nggak berani? Ada apa gitu loh? Kenapa ini jadi mitos, Bang? Negara ini kenapa jadi mitos gitu? Bukankah dulu yang kita lawan dari Orde Baru itu adalah memitoskan negara sehingga negara itu tidak bisa jadi bahan perdebatan? Kan menyedihkan ini, abad ke-21, 19 tahun setelah reformasi kita jadikan negara ini mitos. Baik, kalau kita lihat dari ketatanegaraan, angket ini kan selama ini yang kita kenal itu kan ujung-ujungnya presiden bisa masgul. Tapi ini kan lembaga yang di luar kepresidenan. Ya. Apa nggak salah alamat kalau ini dia apa tujuan akhirnya? Jadi, dari DPR? Ini sejarah angket kan, Bang. Angket itu dulu di Undang-Undang Dasar 45 kan baru muncul di Undang-Undang Dasar tahun 50. Lalu itu dijadikan dasar untuk membuat Undang-Undang Nomor 6 tahun 54 tentang angket itu. Pada saat kita kasus Senturi, kebetulan saya adalah anggota pansus angket Senturi, kita menggunakan pasal angket tahun 54 ini dan juga pasal angket dalam Undang-Undang 53. Tapi di tengah jalan setelah kasus Senturi ini ada judicial review terhadap Undang-Undang angket sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2010 gitu. Nah, waktu membahas Undang-Undang MD 3 tahun 2014, kebetulan saya juga pimpinan pansus angket itu, pansus Undang-Undang MD 3. Di situ ada pembahasan tentang definisi angket yang tradisional dengan yang baru. Nah, yang tradisional itu diantaranya ya itu tadi karena alamatnya hanya eksekutif begitu ya, yang di bawah presiden begitu. Nah, sementara ini sekarang ada banyak lembaga baru ya, state auxiliary body atau dalam istilah Mahkamah Konstitusinya itu lembaga sampir negara, itu menggunakan kewenangan yang besar, menggunakan dana yang besar. Masa lembaga seperti ini lolos dari investigasi? Karena itulah kemudian pasal yang muncul adalah kepada institusi yang menggunakan kewenangan dan uang dari negara dalam pelaksanaan undang-undang, maka dia juga menjadi sasaran angket. Masuklah dia di dalam Undang-Undang MD 3 nomor 17 tahun 2014 gitu loh. Ceritanya begitu, Bang, di belakangnya. Ya, tujuan akhirnya maksud saya. Kayak berapa angket yang dipakai DPR juga setelah disetujui paripurna belakangan, ujungnya juga nggak ada itu. Ya makanya kenapa kita takut begitu, ya kan? DPR itu bisanya apa sih? Kalau merubah undang-undang kan harus persetujuan presiden. Apa yang bisa dibuat? DPR tuh nggak bisa mencat orang, nggak bisa menghukum orang, nggak bisa memenjara orang. Ya. Yang ditemukan adalah apa yang diklarifikasi sebagai temuan. Dan temuan ini baik bagi kita semua, baik bagi KPK, baik bagi rakyat Indonesia tentunya, karena jadi tahu apa yang terjadi, baik bagi penegak hukum. Apa sih yang sebenarnya ada di sana? Kenapa muncul konflik di antara penegak hukum? Baik bagi DPR, dan kalau mau melakukan perubahan terhadap undang-undang ya mesti persetujuan presiden. Jadi kan menemukan kebenaran itu dalam angket itu adalah sesuatu yang penting bagi kita semua, supaya kita tidak memitoskan lembaga ini dan kita menjadi warga negara biasa, ya, institusi manusia, bangsa manusia yang membaca persoalan di dalam negara secara rasional. Jangan kemudian kita menjadi tidak rasional, sebab negara ini nggak bakalan maju kalau kita tidak rasional membaca persoalan-persoalan kita. Baik deh, tapi kembali ke ini, ke PKS tadi.
Apa iya gara-gara seorang Fahri Hamzah setuju, PKS tidak setuju? Artinya hanya supaya kontradiktif. Apa bukan ideologis PKS tidak setuju? Ya itu yang saya mengulang lagi Bang, yang saya temukan karena saya ngerti dinamika di Komisi 3, teman-teman yang di Komisi 3 juga masih sama. Tapi ini dugaan saya itu lebih banyak karena konflik di dalam tubuh PKS itu. Ya, saya ingin agar PKS itu terintegrasi penuh ke dalam negara. Terima hukum negara, terima keputusan negara. Ini kan tiba-tiba menganggap kami udah nggak ada hubungan dengan Fahri Hamzah, kan nggak boleh ngomong begitu Bang. Itu kan kayak mau mengabaikan keputusan pengadilan. Harusnya PKS itu terima keputusan pengadilan. Soal perbedaan antara kita ngomong. Saya pernah presentasi di teman-teman PKS, bahkan di seluruh kader, tentang arsitektur pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya kira pikiran-pikiran saya cukup tersosialisasi di dalam gitu. Cuman ini ada persoalan ya yang senior ini kayaknya kikuk begitu mau mengintegrasikan antara negara dengan partai itu belum kelar soal ini, sehingga melahirkan sikap yang miris seperti itu. Saya miris sebenarnya kalau melihat sikap dari para pimpinan terhadap hukum ya. Kok bisa mengatakan kami sudah nggak ada hubungan? Karena ada keputusan. Saya juga punya hak tagih sebetulnya kepada partai karena ada tuntutan saya secara perdata yang harus dipenuhi begitu. Baik, Bung Fahri, pemirsa, ya kita sementara menerima argumen dari DPR. Yang kita khawatirkan seperti yang berulang kali saya sampaikan bahwa kalau yang mengawasi dan yang diawasi sudah sama-sama korupsi, siapa lagi yang akan mengawasi mereka? Juvenal, sastrawan atau penyair satir Romawi. Kita rehat sejenak.